Biar Istilahnya Jepang tuh itu dia pokayoke gitu, alat anti salah. kita sampai mereduce cost 7M. Ervan, Ya, ya kan? baik lagi nih kita di acara Basis ya, Ya. bahas seputar sistem. Tapi ngomong-ngomong sebelum ke sana, Hmm. biasa kita bahas makanan dulu nih. Selalu always ya. Selalu always, Tidak karena pernah never. kita selalu makan dulu kan nih sebelum Iya. podcast tuh gitu. Nah cuman tadi kan kita beli minuman tuh, adalah satu merek tuh kan, yang sekarang itu, yang dulu itu cuman ada di ruko. Sekarang tuh sampai ada yang apa ya namanya, pakai kendaraan ya, pakai motor, Ya, motor. minuman gitu. Jadi ibaratnya kafe berjalan, Kang. Jadi mendekat ke customer ya. Mendekat customer. Improvement ya, Iya, improvement ya. improvement ya. Oh itu masuk improvement ya? Improvement itu. Ya udah kita bahas itu ya, karena Boleh. ini menarik nih, improvement tuh nggak ada habisnya, namanya juga improve kan. Iya. Gitu. Sama kayak kita ngobrol juga kadang-kadang ada improvisasi. Iya. Oke, buat teman-teman nih kita akan bahas ya tentang sistem. Kita akan bahas tentang improvement atau mungkin ada perubahan action ya gitu yang bisa dilakukan di dalam dunia bisnis gitu atau usaha. Mungkin teman-teman yang berjalan di dunia bisnis udah lama gitu ya, tapi bukan masih gitu-gitu aja. Mungkin omsetnya meningkat, profitnya meningkat, cuman kayaknya produknya atau jasanya gitu-gitu aja nih gitu. Ini kita akan bahas nih dari sisi improvementnya dan dari sisi pengembangan yang di dalam ya Kang ya. Iya. Nah kalau dari Kang Ervan nih dari ranah sistem, ada nggak yang membahas tentang itu kan? Ada, kalau di ISO ya, khususnya di ISO atau Iya. SNI ya, itu justru lebih justru itu lebih dalam lagi tuh. Dalam pembahasannya. Artinya improvementnya bukan hanya improvement, tapi ada continual improvement. Oke. Nah, jadi continual improvement itu ketika kita sudah mencapai target ya, itu harus ada improvement tetap. Oh gitu. Kan biasanya kalau improvement itu ya katakan seperti corrective action lah ya. Iya. Itu harus diimprove, katakan ada masalah ya. Itu wajar. Oke. Tapi ketika itu sudah tercapai, Iya. tetap harus ada improvement. Nah jadi walaupun baik-baik saja tetap harus ada perubahan Harus ada ya. perubahan, harus ada peningkatan. Peningkatan. Bukan perubahan, peningkatan. Gitu. Peningkatan ya. Jadi perubahan yang Meningkat. sifatnya ya meningkat gitu. Oke. Jadi itu memang itu dalam ISO ataupun SNI ya itu ada persyaratan itu. Oke. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya metode-metode untuk improvement. Nah, sedikit sharing ini ya experience ya, pengalaman yang udah pernah dilalui ya ketika waktu kerja ya, dulu ya. Ini Jadi dulu tuh waktu jadi anak pub ya? Ya, anak pabrik. Pabrik. Nah, jadi memang dulu tuh dipacu kita tuh untuk selalu melakukan improvement. Nah, jadi betul. itu ada eventnya biasanya, itu rutin. Biasanya berapa Apapun lama itu. sekali tuh biasanya? Itu ada sebulan sekali ada. Sebulan sekali. Nah, itu di review dan biasanya ada reward kan. Iya betul. Kan kalau melakukan kesalahan ada punishment, kalau melakukan perbaikan atau peningkatan ya ada reward sebenarnya. Ada reward buat karyawan ya. Dulu satu improvement tuh kalau yang memang benar-benar terseleksi ya, 10.000 itu satunya. Oh gitu. Zaman waktu itu lumayan, 10.000 ya. Bisa beli apa 10.000 tuh zaman dulu tuh? Zaman dulu buat makan tuh bisa. Oke. Makan siang tuh lumayan tuh bisa. Iya. Itu satu loh. Kadang teman-teman tuh banyak, ada aja idenya gitu. Nah kan itu biasanya diseleksi ya. Artinya yang memang benar-benar signifikan terhadap proses, ada dampaknya terutama ke kualitas ataupun ke delivery atau ke cost biasanya. Cost. Mereduksi cost tapi dengan melakukan improvement. Iya. Misalkan yang asalnya banyak mengeluarkan kertas ya, paperless nih, gimana caranya bikin metode, bikin improvement, jadi digitalisasi atau yang benar-benar bisa paperless gitu. Paperless, oke. Gitu. Nah itu sama Kang, saya waktu jadi anak pub juga nih, anak pabrik. Dulu di tempat saya bekerja itu ada juga Kang program improvement. Dia itu memang semacam bewara gitu buat siapapun karyawan yang melakukan improvement dengan ada kategorinya tuh, yang dia bisa misalnya improvement ke arah yang lebih efisien atau bisa menurunkan cost sekian. Nah dulu tim saya pernah di departemen saya tuh kita sampai mereduce cost 7M. Oh bagus itu. Itu Keren itu. kita dapat berapa juta gitu buat makan-makan tim gitu karena itu mereduce cost sampai 7M. Sampai 7M perhitungannya gitu. Skala company ya berarti. Skala ya? company. Bukan skala departemen ataupun divisi ya enggak ya, skala.
company ya. Skala company tapi dilakukan oleh divisi gitu. Iya. Nah, ada juga satu lagi case kita improve. Bayangin nih, ini buat teman-teman hal kecil tuh harus diperhatiin nih dalam dunia usaha kan. Karena bisa jadi hal kecil berdampak besar dan kita nggak ngerasa itu penyebabnya gitu. Nah, dulu tuh ada cerita kayak gini Kang. Kita kan di pabrik site ya. Itu kan kalau adalah di kawasan industri itu ya. Itu kan luas banget tuh. Satu PT aja tuh itu luasnya berapa hektar tuh. Dari site ke site aja kita harus pakai kendaraan gitu. Kalau jalan wow capek lah gitu. Nah, kita tuh hanya mengimprove. Jadi kan ada satu kotak tempat, bukan kotak sih, berapa ukuran penyimpanan scrap. Jadi kan scrap itu kalau di pabrik itu ada besi-besi yang nggak kepake, yang itu bisa dileburkan gitu, bisa jadi bahan buat bikin steel. Itu tuh mobil yang bawa itu tuh dia memutar Kang, muter dikit doang sebenarnya, muter dikit doang, yang dia itu cuman selisih 2 menitan. Tapi kita mengimprove itu kan, yang asalnya memutar kita kasih jalur biar langsung masuk ke area penyimpanan scrap. Bayangin 2 menit aja itu kita reduce, itu bisa berkali lipat, bisa miliaran Kang ininya. Berpengaruh pada cost-nya gitu. Nah ini skala besar nih, buat teman-teman juga UMKM startup, itu dari kecil memang harus disiapkan ya Kang ya. Betul. Karena itu improvement itu memang benar harus setiap saat kita melakukan. Iya, dan improvement itu jangan salah, itu jangan disalahartikan dengan inkonsistensi ya. Nah, kadang gini loh. Kita merencanakan sesuatu, ini belum achieve nih, belum tercapai lah targetnya itu. Gitu. Mau improve, belum apa-apa udah diimprove. Nah itu inkonsistensi itu. Jadi jangan salah arti ya. Improvement itu ketika kita sudah punya target, terus misalkan tidak tercapai. Nah di situ tuh inkonsistensi bukan berarti itu tuh mau motong targetnya diturunin, enggak, tetap target itu, tapi apa aja yang jadi permasalahan, yang tidak konsisten itu targetnya diturunin. Nah jadi improvement itu memang tidak sama dengan inkonsistensi. Jadi kalau targetnya sudah ditentukan di awal, memang harus dicapai dulu. Dicapai dulu. Kalau memang itu tidak tidak achieve atau tidak tercapai, ya kita lakukan improvement di situ. Targetnya jangan diturunin ke depan, jangan. Atau diganti malah. Atau diganti itu lebih kacau lagi. Lebih nggak lebih nggak tepat gitu ya. Nah itu yang makanya sering ada yang ngomong tuh, ini improvement dari mana, ini nggak konsisten. Kemarin ngomong ini mau diimprove, padahal itu belum dijalankan gitu ya. Ini ada nih. Contoh misalnya, bayangin lah fashion dulu nih, kita mau bikin baju gamis misalnya Kang, udah beli bahan segala macam, improve aja, jangan gamis deh ke jeans aja. Ya nggak gitu benar, juga gitu. Itu jangan disamakan dengan improvement. Jadi improvement itu jangan mengubah, artinya ketika kita udah tahu nih bakalan tidak tercapai, diimprove, dikurangin targetnya, ya jangan dulu. Kita biarin aja dulu gitu. Planning tetap planning is planning gitu ya. Nggak apa-apa. Ketinggian ya nggak apa-apa, tetap aja jalan gitu. Malah jadinya boros kan kalau kayak gitu kan. Iya, makanya apalagi tadi perubahan jadwal atau perubahan yang signifikan gitu kan. Itu bisa, kalau mending belum dibeli ya bahan-bahan material yang tadi fashion itu ya, gamis misalkan ya. Ini kalau udah dibeli, udah order gitu. Itu itu fatal itu. Iya betul, karena malah jadi kitanya boros gitu. Ke cost juga banyak kegerus juga, dan juga waktu juga habis nggak jelas gitu. Apalagi kan teman-teman udah jadi pengusaha ya Kang ya, kan ada karyawan yang harus dibayar dan segala macam. Takutnya habis costnya di jalan gitu. Cuman buat improve. Nah ini improve-nya beda ya, bukan improve yang bergeser pivot secepat itu, enggak ya? Iya, improve yang ada efek yang signifikan ya, biasanya yang di istilahnya kasih reward ya. Nah, dan ketika improve pun kita harus cek dulu ya, kita mau mengimprove apa efeknya. Apa mau reduce cost atau mau meningkatkan produktivitas, kan memang harus dianalisa dulu ya. Dan itu biasanya ada event tersendiri kan. Jadi improvement itu nggak bisa aja sih dia sekonyong-konyong serta-merta gitu ya, ujuk-ujuk gitu ya. Ya itu bisa aja, tapi itu bisa baiknya dikumpulkan dulu tuh, dibikin event. Yuk gimana kita bikin planningnya dulu nih, mau improvement itu ada planningnya dulu nih, kemudian diimplementasikan, kita buatkan apa sih manfaatnya, kemudian efek yang signifikannya seperti apa gitu. Nah kalau di perbankan kan biasanya kan
Perbankan itu dia kalau improvement biasanya ada ACC dulu. Dia dikumpulin bener kan, dia kumpulin dulu kira-kira mana yang sesuai, ada berapa layer tuh untuk mungkin sampai level direktur gitu, dia ACC dijalankan gitu. Itu mungkin lebih ke sortir lebih baik juga ya. Iya betul. Nah improvement ini juga bukan hanya di proses ya, proses realisasi, jadi di produknya juga ada. Oh di produknya ada? Ada juga, misalkan nih pernah lihat SIM card zaman dulu, mungkin sekarang juga ada yang ukuran mikro ya, yang zaman dulu yang masih gede tuh, kan ada cowaknya tuh. Iya. Nah itu kan salah satu improvement biar nggak salah pasang. Bener. Istilahnya Jepang tuh itu dia pokayoke gitu, alat anti salah. Artinya alat anti salah tuh kalau diproses pokayoke. Pokayoke. Nah kalau ini di produknya, terus colokan nih misalkan ada yang beda pin misalkan ya. Pin itu misalkan sama ukuran, tapi ada satu coakan gitu yang harus pas. Karena pernah kejadian loh Bang, itu bahan konektornya, ini yang elektronik ya, bahan elektronik ya, dari plastik. Sedangkan pin itu kan bentuknya sama. Hanya itu yang membedakan tuh coakan itu yang dari plastik itu. Nah waktu itu plastiknya itu pecah atau elastis kan. Jadi kalau salah masuk tuh masih bisa ketekan dia kalah gitu. Jadi masih bisa connect. Itu kebakar. Oh itu bahaya. Keluar asap gitu. Ini berhubungannya sama HSE juga nih jadi. Iya betul, itu nyambung ke yang makanya kita akhirnya di-improve tuh diganti jadi dari bahan steel. Si produknya tuh udah bener pokoknya ya, udah bener, ini nggak boleh salah gitu. Tapi bahannya yang salah. Kalau dari steel kan dia pasti nggak akan masuk, lebih kuat ya. Nah itu salah satu ini ya, salah satu improvement di produk maupun di proses itu. Yang terkecil apa di ranah mikro atau UMKM kan? Tusuk sate. Tusuk sate kan pasti tajam ya. Tajam. Kan ada aja yang memang kayak bentuknya sumpit kan, dia bisa ketukar atas bawah. Ini yang tajam. Mungkin itu ya salah satunya. Ya salah satunya itu untuk improvement biar nggak salah, sama buat mempermudah kan nusuk harusnya tajam kan. Nah, betul kan. Jadi improvement itu memang harus dilihat dulu efeknya apa. Ada keuntungan nggak gitu. Kalau cuma asal pindah-pindah ya bukan improvement, itu mah coba-coba. Ya itu kan benar. Jadi harus dipikirkan tuh terplanning sehingga apa dampak signifikan terhadap perusahaan ya, terutama yang lebih besar lagi gitu. Betul. Nah sama kalau misalnya di industri makanan nih, misalnya di industri makanan itu ada improvement. Misalnya contoh kita makan pakai piring, apakah itu jadi banyak cost-nya cuci piring atau ada pakai rotan ya? Rotan. Itu mungkin bagian dari itu. Ya betul. Rotan juga ada yang rotan, ada yang bambu, ada yang dari plastik juga. Tapi bentuknya sama. Yang kayak dia biar nggak nyuci piring kan, tinggal pakai kertas nasi ya. Itu juga bisa tuh dijadikan sebuah improvement kan, orang ya udahlah daripada ribet. Terus yang ini mereduksi karyawan atau pelayan. Pakai apa sih namanya tuh? Apa tuh? Yang alat tuh kalau yang suka bunyi ya. Suka bunyi itu kalau di resto-resto di kafe-kafe ya, tempat ngopi itu, jadi biar nggak ada karyawannya sedikit gitu ya. Jadi si customer yang harus bawa makanan kalau udah jadi, dia kan pakai digitalisasi ya. Nah, itu improvement juga ya. Nah, jadi buat teman-teman bisa dicek. Jadi efisiensi ini di dalam usaha ya, dunia usaha, UMKM, usaha mikro, startup, bahkan apalagi yang udah punya company besar ya. Itu memang harus diperhatikan karena kecil berdampak besar ini, Kang. Jadi siapa tahu improve yang misalnya harus ada karyawan, tapi kita bisa pakai yang alat itu yang bunyi itu reduce juga. Tapi itu efektif nggak, dicek dulu kan? Apakah efektif? Karena ada memang restoran atau kafe yang memang yang dimajukan adalah, dikedepankan adalah pelayanan. Ada juga yang seperti itu. Jadi memang harus dicek dulu, bukan asal improvement. Karena pernah kejadian nih Kang, kayak misalnya dulu itu di makanan, ada yang memang dia itu awalnya jual makanan A, di tengah jalan jadi B. Ini ngomongin branding aja orang jadi bingung nih. Ini mau jualan apa sebenarnya gitu. Jadi ngaruhnya kemana-mana gitu. Tadi ada yang ngaruh ke keselamatan, ada yang ngaruh ke brandingan, ada yang ngaruh ke cost. Jadi memang harus hati-hati ya Kang. Dan yang namanya improvement itu biasanya berkaitan dengan corrective action kan. Apa tuh corrective action? Jadi kalau dalam ISO bahasa itu ada Jawanya. Bahasa Jawa. Jadi kalau di ISO ataupun SNI ya, tapi ini juga sekali lagi kita pengen pakai bahasa yang memang bahasa sederhana bisa diterapkan di teman-teman kita yang di UMKM ya. Nah, jadi di ISO itu ada yang namanya correction, ada yang namanya corrective action, ada yang namanya preventive action. Tapi preventive action di yang
versi terbaru udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Diganti sama risk based thinking. Itu sebenarnya per definisi sama sebenarnya secara definisinya. Nah, kita bahas correction dulu ya. Correction itu per definisi ya, definisinya dulu nih. Correction itu kan memperbaiki dari perbaikan dari yang sebelum ada masalah menjadi tidak ada masalah, perbaikan saja ya. Perbaikan saja. Jadi misalkan ada masalah tadi tuh makanan ya. Atau gelas lah gitu ya. Gelas ini sering nggak pas misalkan ya takarannya. Nah, dia menggunakan misalkan pakai gelas ukur misalkan untuk menyajikan ya. Atau kopi apapun itu udah lazim lah seperti itu. Tempat kopi itu banyak. Ya, itu kan correction ya, perbaikan lah. Apapun ketika ada masalah itu perbaikan. Nah, corrective action definisinya di dalam ISO itu adalah mengeliminasi akar penyebabnya sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari kan. Kalau orang kan menganggapnya itu adalah preventif. Padahal bukan, pencegahan. Padahal ini tuh kalau berdasarkan definisi itu hanya untuk perbaikan ya untuk menghindari supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Bayangkan bikin perbaikan yang bisa memprediksi nanti itu nggak akan terjadi lagi. Nah, itu makanya harus ke root cause-nya. Itu penting banget tuh. Root cause analysis. Jadi corrective action. Nah, biasanya kan ada improvement di sana kan. Nah, jadi itu kalau ISO itu memang rada dalam ya. Agak dalam. Jadi bilangnya corrective action, tapi dia tindakan untuk mengeliminasi akar penyebabnya sehingga tidak muncul kejadian yang sama di waktu yang berbeda. Gitu. Mungkin yang kita bikin simpel itu misalnya di industri F&B ya, makanan. Anggaplah nasi goreng nih misalnya. Nasi goreng mungkin preventif biar nggak, pernah lihat nggak ada namanya tuh bahasa Sundanya tuh kapel apa ya? Wajan. Wajan itu ada yang dimodif kan, pakai tutupnya. Bukan tutup sih, agak naik karena biar nggak tumpah-tumpah ke sana. Nah, mungkin salah satunya itu contohnya ya. Jadi memang itu improvement atau aksi perbaikan yang harus dilakukan di teman-teman punya UMKM ya, atau punya usaha. Dan ngomong-ngomong nasi goreng, suka lihat kan kalau megangnya itu pakai kayu yang rada panjang, itu kan ergonomis kan. Improvement supaya ergonomis, orang tuh nggak usah pakai istilahnya lap gitu biar nggak panas, terus megangnya enak. Pakai itu. Nah, itu sebenarnya improvement itu. Nah, ini mengurangi, ini kita bahas ya dikit ya. Ini mengurangi apa aja nih? Cost juga ya. Karena safety juga. Cost-nya apa? Kenapa pakai cost? Memang kita ada cost dulu keluar untuk pasang itu kan. Nah, yang kedua itu lapnya ini kan bisa berganti-ganti nih, udah kotor beli lap lagi gitu kan, jadinya boros juga. Masalah kehigienisan. Terus safety juga, keamanan, terus ergonomis enak banget. Kan gampang ya, tinggal digoreng sama posisinya sama. Kalau gini kan nggak enak. Nah, buat teman-teman silahkan dicek ya di usaha teman-teman semuanya, apakah ada yang memerlukan improvement atau corrective action-nya atau aksi perbaikannya apa nih gitu ya. Silahkan dicek, karena ingat nih, kadang-kadang ada hal kecil berdampak besar nih yang mungkin nggak sempat terbahas atau terpikirkan gitu ya, karena kesibukan mengelola bisnisnya sendiri gitu. Dan juga nanti mungkin dibantu Kang Irfan kalau punya tools-toolsnya, kita akan bahas di kelas. Kelasnya nanti tunggu aja di sosial media kita akan sharing juga. Ini bentar lagi ada kelas yang mau muncul, jadi teman-teman siap-siap ikutan ya, daftar, karena ini mempermudah. Lagi-lagi ini mempermudah teman-teman semuanya buat melakukan usaha dengan ada guide-nya. Daripada ibaratnya ya bisa aja jalan sendiri, cuman kan kalau ada guide ya kenapa kacang, why not gitu. Gitu. Kalau kata almarhum Gus Dur, gitu aja kok repot gitu. Dikasih loh ini. Bikin simpel. Ini lah yang simpelnya gitu. Jadi gitu Kang Irfan, terima kasih Kang Irfan udah sharing-sharing tentang improvement. Ini sangat berguna, saya yakin ini sangat berguna karena ini diterapkan di seluruh perusahaan yang sudah mature ya, karena memang ini pertama ngebantu finansialnya, ngebantu juga produktivitasnya, efisiensi dan lain-lain. Terima kasih Kang Irfan, sampai ketemu lagi di video berikutnya, kita bahas yang lebih seru lagi. Assalamualaikum.